Ia dihina dan disalahkan karena dianggap mandul, bahkan suaminya menikah lagi demi mendapatkan keturunan lalu tega mengusirnya dari rumah. Namun siapa sangka, setelah Aisyah pergi, kebenaran justru terbongkar. Ternyata sang suami sendiri mengalami masalah kesuburan, sementara anak yang dikandung istri keduanya bukan darah dagingnya. Saat keluarga itu dilanda penyesalan, Aisyah justru bangkit dan menemukan kebahagiaan bersama pria konglomerat yang menghargai dirinya. Lantas, bagaimana akhir kisah mereka? Saksikan sampai selesai, karena penyesalannya datang ketika semuanya sudah terlambat. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya agar channel ini makin berkembang. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberi kebahagiaan. Amin. Kalian dari mana? Kota mana? Tulis di kolom komentar. Ya, mana tahu kita tinggal di kota yang sama. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, simak selengkapnya kisah berikut ini. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik gedung-gedung tinggi di kawasan Jakarta Selatan. Jalanan mulai dipenuhi kendaraan, suara klakson terdengar bersahutan, dan orang-orang berjalan cepat menuju tempat kerja mereka. Di sebuah rumah 2 lantai yang cukup mewah, seorang wanita bernama Aisyah berdiri di depan cermin kamar tidurnya. Usianya 30 tahun. Aisyah memiliki wajah cantik khas wanita Indonesia. Rambut hitamnya tertata rapi, meskipun hari itu ia mengenakan hijab warna krem yang elegan. Ia memakai blus putih dengan potongan modern, rok panjang berwarna coklat muda, dan sepatu hak rendah yang membuat penampilannya terlihat anggun. Aisyah memang dikenal sebagai wanita modern dan modis. Ia selalu menjaga penampilan, bukan karena ingin dipuji orang, tetapi karena ia percaya bahwa merawat diri merupakan bentuk menghargai diri sendiri. Namun, pagi itu wajah cantiknya terlihat berbeda. Ada kesedihan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia menatap dirinya sendiri di cermin, lalu menarik napas panjang. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahannya yang ke-7. 7 tahun. Angka yang tidak sedikit bagi sebuah rumah tangga. 7 tahun pula Aisyah menunggu satu hal yang sejak dahulu sangat ia impikan. Seorang anak. Aisyah menyentuh perutnya perlahan. Sudah 7 tahun, bisiknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa belum ada juga? Ia segera menghapus air mata yang hampir jatuh. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan dari pintu. Tok. Tok, tok. Aisyah, kamu sudah selesai belum? Itu suara suaminya, Dimas. Aisyah menghela napas, kemudian membuka pintu. Dimas berdiri di depan kamar dengan kemeja biru muda dan celana bahan hitam. Wajahnya terlihat terburu-buru. Kamu belum siap? Aisyah tersenyum kecil. Sudah, tinggal turun. Dimas hanya mengangguk. Namun, sebelum Aisyah berjalan keluar, Dimas berkata dengan nada datar. Oh iya, nanti malam jangan lupa. Ibu mau makan bersama. Aisyah berhenti sejenak. Ibu? Iya, katanya ada yang mau dibicarakan. Aisyah menatap suaminya. Ada apa? Dimas mengangkat bahu. Aku juga belum tahu. Setelah mengatakan itu, Dimas pergi lebih dahulu. Aisyah berdiri diam di depan pintu. Entah mengapa, hatinya tiba-tiba merasa tidak nyaman. Ia tidak tahu bahwa makan malam itu akan menjadi awal dari kehancuran rumah tangganya. Malam pun tiba. Rumah Bu Ratna, Ibu Dimas, tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Aisyah datang bersama Dimas menggunakan mobil. Sepanjang perjalanan, Aisyah beberapa kali mencoba mengajak bicara suaminya. Mas. Ibu kelihatannya serius sekali. Sebenarnya ada apa? Dimas tetap menatap jalan. Nanti juga kamu tahu. Aisyah tersenyum tipis. Semoga bukan sesuatu yang buruk. Dimas tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, mereka tiba. Di ruang makan, Bu Ratna sudah duduk menunggu. Wanita berusia sekitar 60 tahun itu dikenal sangat keras dan memiliki prinsip sendiri. Baginya, seorang wanita dianggap sempurna apabila bisa menjadi istri yang baik sekaligus memberikan keturunan. Begitu melihat Aisyah datang, Bu Ratna hanya melirik sekilas. Kalian akhirnya datang juga? Maaf, Bu. Tadi jalanan macet. Jawab Aisyah sopan. Bu Ratna mendengus. Macet terus. Alasan? Aisyah memilih diam. Mereka kemudian duduk di meja makan. Beberapa saat suasana terasa hening. Aisyah memperhatikan wajah ibu mertuanya. Bu,
Sebenarnya ada yang ingin dibicarakan. Bu Ratna meletakkan sendoknya. Ada. Dimas kemudian duduk lebih tegak. Aisyah menatap keduanya bergantian. Bu Ratna berkata perlahan. Sudah 7 tahun. Aisyah terdiam. 7 tahun kalian menikah, lanjut Bu Ratna. Aisyah tahu kemana arah pembicaraan itu. Dan sampai sekarang, saya belum juga punya cucu. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Aisyah menundukkan kepala. Bu, kami sudah berusaha. Berusaha? Bu Ratna tertawa kecil. Berusaha bagaimana? Aisyah menahan napas. Kami sudah pernah berobat. Berobat? Bu Ratna menggeleng. Kalau memang benar-benar serius, seharusnya dari dulu kamu mencari cara yang lebih baik. Aisyah menggenggam jemarinya sendiri. Bu, saya juga ingin punya anak. Kalau ingin, kenapa tidak punya? Kalimat itu langsung menghantam hati Aisyah. Dimas hanya diam. Aisyah menoleh kepada suaminya, berharap Dimas membela dirinya. Namun Dimas tidak mengatakan apapun. Mas. Dimas akhirnya berbicara. Sudahlah, Yah. Aisyah mengerutkan kening. Sudahlah bagaimana? Jangan memperpanjang. Aisyah menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku tidak sedang memperpanjang apa-apa. Bu Ratna kembali menyela. Dimas, ibu cuma ingin bicara jujur. Umur kamu juga terus bertambah. Dimas diam. Kalau kamu terlalu lama menunggu, nanti kamu sendiri yang rugi. Aisyah semakin gelisah. Apa maksud ibu? Bu Ratna menatap Aisyah lurus-lurus. Dimas butuh keturunan. Aisyah menarik napas panjang. Saya mengerti, Bu. Benarkah? Bu Ratna mendekatkan tubuhnya sedikit. Kalau kamu benar-benar mengerti, seharusnya kamu sadar diri. Aisyah menelan ludah. Apa maksud ibu menyuruh saya sadar diri? Kamu sudah 30 tahun. 7 tahun menikah. Tapi anak saja tidak bisa kamu berikan. Aisyah langsung menundukkan kepalanya. Air matanya jatuh. Namun, ia berusaha tidak menangis. Bu Ratna belum selesai. Jangan salahkan kami kalau akhirnya Dimas mencari wanita lain. Aisyah terkejut. Ia menatap Dimas. Mas. Dimas tidak menjawab. Aisyah berdiri dari kursinya. Mas, maksud ibu apa? Dimas akhirnya mengangkat wajah. Aku memang mau bicara soal itu. Jantung Aisyah berdegup lebih cepat. Soal apa? Dimas menarik napas panjang. Aku mau menikah lagi. Seolah waktu berhenti. Aisyah tidak bisa berkata-kata. Suara di sekitarnya terasa hilang. Ia hanya menatap wajah suaminya. Menikah lagi? Iya. Aisyah tersenyum tipis karena tidak percaya. Mas bercanda? Aku serius. Aisyah menatap Bu Ratna. Ternyata wanita itu tidak terlihat terkejut sama sekali. Aisyah kembali menatap suaminya. Sudah sejak kapan? Dimas diam. Mas, jawab aku. Sudah beberapa bulan aku memikirkannya. Beberapa bulan. Aisyah merasa dadanya sesak. Siapa perempuan itu? Dimas tidak langsung menjawab. Bu Ratna justru yang berbicara. Namanya Maya. Aisyah memejamkan mata sejenak. Dia tahu kalau Mas sudah menikah. Tahu. Dia mau? Mau. Aisyah tertawa kecil, tetapi air matanya mengalir. Jadi, selama ini kalian sudah merencanakannya. Dimas menunduk. Aisyah mulai gemetar. Mas, selama 7 tahun aku menemani kamu. Dimas tetap diam. Waktu kamu belum punya pekerjaan tetap, aku yang menemani. Air mata Aisyah semakin deras. Waktu usaha kamu bangkrut, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Dimas menghela napas. Dan sekarang, hanya karena kita belum punya anak, kamu memilih perempuan lain. Aku butuh keturunan, Aisyah. Aisyah menatap suaminya. Tapi kita belum tahu siapa yang bermasalah. Dimas mengernyit. Maksud kamu? Kenapa selalu aku yang disalahkan? Dimas terdiam. Mas, kita belum pernah sama-sama melakukan pemeriksaan lengkap. Bu Ratna langsung memotong. Jangan menuduh anak saya. Saya tidak menuduh siapa-siapa, Bu. Kalau begitu, jangan banyak alasan. Aisyah mengusap air matanya. Saya cuma ingin semuanya diperiksa dengan jujur. Dimas berdiri. Sudah. Aisyah ikut berdiri. Mas.
Aku tidak ingin membahas ini lagi. Tapi ini hidup kita. Dimas menatap Aisyah dengan dingin. Aku sudah mengambil keputusan. Aisyah membeku. Dan keputusan itu apa? Aku akan menikahi Maya. Air mata Aisyah jatuh lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya selama 7 tahun pernikahannya, Aisyah merasa benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya menjadi sangat berat. Dimas benar-benar menjalankan rencananya. Tidak lama kemudian, Aisyah mengetahui bahwa Dimas telah menikahi Maya secara resmi. Maya adalah wanita muda yang penampilannya juga sangat modern. Ia cantik, percaya diri, dan pandai mengambil hati Bu Ratna. Sejak Maya datang, suasana keluarga semakin berubah. Bu Ratna mulai memperlakukan Aisyah seperti seseorang yang tidak lagi dibutuhkan. Bahkan ketika Aisyah duduk bersama mereka di ruang keluarga, Bu Ratna terang-terangan memuji Maya. Maya memang berbeda. Aisyah yang sedang meminum air hanya tersenyum tipis. Maksud ibu? Lihat saja, Maya masih muda. Aisyah diam. Dan kalau dibandingkan dengan kamu? Bu Ratna berhenti sebentar. Kamu tahu sendirilah. Aisyah meletakkan gelasnya. Bu, saya tidak pernah meminta dibandingkan. Bu Ratna langsung menatap tajam. Jangan merasa paling benar. Maya yang duduk di sebelah Dimas hanya tersenyum. Dimas pun tidak membela Aisyah. Malam itu, Aisyah masuk ke kamar dengan langkah berat. Ia duduk di tepi tempat tidur. Di atas meja terdapat foto pernikahannya dengan Dimas. Aisyah mengambil foto itu. Senyum di foto tersebut begitu bahagia. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa tahun kemudian semuanya berubah. Aisyah memandang foto itu lama. Mas, apa kamu benar-benar lupa? Ia menyeka air matanya. Aku masih orang yang sama. Beberapa minggu kemudian, keadaan semakin buruk. Bu Ratna mulai menyuruh Aisyah mengurus berbagai pekerjaan rumah meskipun ada pembantu. Ketika Aisyah sedang mempersiapkan makanan, Bu Ratna datang ke dapur. Kamu sudah masak? Sudah, Bu. Buatkan juga untuk Maya. Aisyah mengangguk. Baik. Bu Ratna memperhatikan Aisyah dari atas sampai bawah. Jangan terlalu sering berdandan. Aisyah terkejut. Maaf, Bu. Pakai pakaian sederhana saja. Aisyah melihat pakaiannya. Ia mengenakan blus pastel dan rok panjang yang sederhana, tetapi tetap terlihat modis. Saya hanya memakai pakaian biasa, Bu. Biasa menurut kamu? Bu Ratna mendengus. Sekarang jangan terlalu banyak gaya. Aisyah mencoba tersenyum. Baik, Bu. Ia memilih tidak melawan. Namun, di dalam hatinya, luka demi luka terus menumpuk. Suatu sore, Aisyah sedang duduk di teras ketika Dimas pulang. Mas. Dimas berhenti. Ada apa? Aisyah mencoba berbicara baik-baik. Boleh kita bicara? Bicara tentang apa? Aku ingin kita melakukan pemeriksaan bersama. Dimas menghela napas. Lagi-lagi itu? Aku cuma ingin kita tahu keadaan sebenarnya. Dimas terlihat kesal. Aisyah, kamu masih saja tidak bisa menerima keadaan. Keadaan apa? Kamu belum punya anak. Aisyah menahan tangis. Karena itu aku ingin kita mencari tahu penyebabnya. Dimas menjawab dengan suara dingin. Aku tidak perlu diperiksa. Kenapa? Karena aku yakin tidak ada masalah dengan aku. Aisyah menatap suaminya. Bagaimana kalau ternyata bukan aku? Dimas langsung marah. Jadi kamu mulai menyalahkan aku? Bukan begitu. Kamu sudah keterlaluan. Aisyah menangis. Aku hanya ingin kita mencari kebenaran. Dimas berbalik. Aku tidak mau dengar lagi. Ia masuk ke rumah. Aisyah tetap duduk sendirian. Malam itu, Aisyah berdoa dalam diam. Ia tidak meminta kekayaan. Ia tidak meminta kehidupan mewah. Ia hanya meminta agar kebenaran suatu hari nanti terbuka. Karena ia sudah terlalu lama menjadi pihak yang disalahkan. Beberapa bulan berlalu. Maya mulai sering mengeluh mual dan mudah lelah. Suatu pagi, Maya berdiri di depan Bu Ratna sambil tersenyum. Bu, ada apa? Maya memberikan sebuah amplop kecil. Bu Ratna membukanya. Di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan. Bu Ratna membaca beberapa detik. Kemudian matanya membesar. Kamu hamil? Maya mengangguk. Iya, Bu. Bu Ratna langsung memeluk Maya. Alhamdulillah. Dimas yang baru turun dari lantai atas mendengar suara ibunya.
Ada apa? Bu Ratna berteriak bahagia. Maya hamil. Dimas terdiam. Kemudian wajahnya berubah menjadi sangat bahagia. Benar-benar bahagia. Ia memeluk Maya. Sementara Aisyah berdiri beberapa meter dari mereka. Ia melihat semuanya. Senyum mereka. Kebahagiaan mereka. Kegembiraan yang selama ini sangat ia impikan. Aisyah memegang ujung bajunya sendiri. Hatinya sakit. Namun, ia tetap tersenyum. Selamat, katanya pelan. Maya menoleh. Terima kasih. Bu Ratna justru menatap Aisyah. Nah, sekarang kamu sudah tahu. Aisyah diam. Bu Ratna melanjutkan. Berarti memang masalahnya selama ini ada pada kamu. Kalimat itu terasa seperti pisau. Aisyah menundukkan kepala. Dimas pun tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada satupun orang yang bertanya apakah hati Aisyah baik-baik saja. Tidak ada yang peduli dengan perasaannya. Malam itu, Aisyah masuk ke kamar sendirian. Ia duduk di depan meja rias. Wajahnya terlihat pucat. Air mata mengalir tanpa suara. Ia memandangi dirinya sendiri. Aku sudah berusaha. Aku sudah bertahan. Aku sudah menerima semuanya. Tapi kenapa aku masih dianggap tidak berguna? Tangannya gemetar. Ia kemudian membuka laci dan mengambil sebuah kotak kecil. Di dalamnya terdapat foto pernikahannya. Aisyah memegang foto itu erat. Ia mengusap wajah Dimas pada foto tersebut. Mas, apa aku benar-benar tidak cukup untukmu? Tangisnya pecah. Namun, Aisyah belum tahu bahwa kabar kehamilan Maya justru akan menjadi titik balik dari seluruh hidup mereka. Ia juga belum tahu bahwa kebenaran yang selama ini tersembunyi perlahan akan terbuka. Dan yang paling menyakitkan, orang-orang yang hari ini tertawa karena merasa telah menang, suatu hari nanti akan menangis karena menyadari bahwa mereka telah menghancurkan orang yang tidak bersalah. Malam semakin larut. Aisyah kemudian menghapus air matanya. Ia berdiri, menatap dirinya sendiri di cermin. Untuk pertama kalinya, sorot matanya tidak lagi hanya menunjukkan kesedihan. Ada keteguhan di sana. Ada keberanian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku percaya, Allah tidak pernah tidur. Aisyah mematikan lampu. Ia tidak tahu bahwa setelah malam itu, kehidupannya akan berubah selamanya. Pagi berikutnya, setelah malam yang penuh tangisan itu, Aisyah terbangun sebelum azan subuh selesai berkumandang. Ia membuka mata perlahan. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap langit-langit kamar. Kemudian ingatannya kembali pada apa yang terjadi semalam. Maya hamil. Dimas bahagia. Bu Ratna bahagia. Dan dirinya kembali menjadi satu-satunya orang yang dianggap gagal. Aisyah duduk di tepi tempat tidur. Matanya masih sembab, tetapi ia tidak ingin terus menangis. Ia mengambil wudhu, lalu melaksanakan salat subuh. Setelah selesai, Aisyah duduk cukup lama di atas sajadah. Tangannya terangkat. Ya Allah, kalau memang ini ujian untukku, kuatkan aku. Ia menarik napas panjang. Kalau ada kebenaran yang belum aku ketahui, bukakanlah jalan agar semuanya menjadi jelas. Aisyah kemudian bangkit. Ia kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Memasak, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan. Tidak ada satupun pekerjaannya yang berubah, meskipun posisi di rumah itu perlahan berubah. Ia bukan lagi istri yang dihargai. Ia seperti orang yang hanya menunggu kapan akan benar-benar disingkirkan. Pagi itu, Aisyah mengenakan tunik panjang berwarna sage, celana bahan longgar, hijab polos yang dililit rapi, dan sepatu datar yang nyaman. Penampilannya tetap sederhana, modern, dan modis. Ia tidak pernah mengubah cara berpakaian hanya karena perkataan orang lain. Saat turun ke ruang makan, Maya sudah duduk bersama Dimas dan Bu Ratna. Maya mengenakan dress rumah berwarna lembut. Tangannya sesekali menyentuh perut yang masih belum terlihat besar. Bu Ratna memperlakukannya seperti seseorang yang sangat berharga. Maya, kamu jangan capek-capek. Iya, Bu. Kalau mau apa-apa, bilang saja. Maya tersenyum. Aisyah meletakkan sarapan di meja. Mas, Bu, sarapannya sudah siap. Bu Ratna langsung berkata, Maya, kamu jangan makan sembarangan. Sekarang kamu harus jaga kandungan. Aisyah berhenti sesaat. Kalimat sederhana itu kembali menusuk. Ia tetap diam. Maya melirik Aisyah. Aisyah. Iya? Makasih. Ya, sudah menyiapkan sarapan. Aisyah tersenyum tipis. Sama-sama.
Namun Bu Ratna langsung menyela. Memangnya itu tugas siapa? Aisyah menatapnya. Tugas saya, Bu. Ya sudah. Jangan berharap dipuji. Aisyah kembali menunduk. Dimas mulai makan. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Begitulah suasana rumah itu setiap hari. Dimas semakin dekat dengan Maya. Aisyah semakin jauh dari Dimas. Hari demi hari berlalu. Kehamilan Maya mulai memasuki bulan kedua. Bu Ratna semakin protektif. Semua makanan yang masuk ke rumah harus sesuai dengan keinginan Maya. Kamar tamu yang dahulu biasa digunakan untuk menyimpan barang kemudian dibersihkan dan diubah menjadi ruangan khusus untuk Maya. Aisyah melihat semua itu tanpa protes. Ia tidak ingin memperbesar masalah. Ia bahkan membantu memilih beberapa perlengkapan bayi ketika Bu Ratna meminta pendapatnya. Namun, semakin Aisyah bersikap tenang, semakin Bu Ratna menganggapnya lemah. Suatu siang, ketika Aisyah sedang merapikan meja makan, Bu Ratna menghampirinya. Mulai sekarang, kamu jangan ikut campur urusan Maya. Aisyah menoleh. Saya tidak merasa ikut campur, Bu. Pokoknya jangan. Baik. Bu Ratna mendekat. Saya juga mau ngomong sesuatu. Silakan, Bu. Karena Maya sekarang hamil, saya tidak mau ada hal-hal yang mengganggu pikirannya. Aisyah terdiam. Maksud Ibu? Jangan sering menangis di depan Maya. Aisyah terkejut. Saya tidak pernah sengaja menangis di depan siapapun. Kalau begitu, belajar menahan diri. Aisyah mengangguk pelan. Baik. Bu Ratna pergi. Aisyah kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun kali ini tangannya bergetar. Ia masuk ke dapur, menatap wastafel, lalu menarik napas dalam-dalam. Aku bahkan tidak boleh menangis sekarang. Ia tersenyum pahit. Aku ini sebenarnya masih dianggap keluarga atau tidak? Tidak ada jawaban. Beberapa minggu kemudian, Aisyah mendapatkan telepon dari sahabat lamanya, Nisa. Nisa adalah satu-satunya orang yang masih sering memperhatikan keadaan Aisyah. Aisyah, kamu bagaimana? Aku baik. Nggak usah bohong. Aisyah tersenyum. Aku benar-benar baik. Suaramu saja kedengaran berbeda. Aisyah diam. Nisa kemudian bertanya pelan. Bagaimana soal Dimas? Aisyah menelan ludah. Masih sama. Maya? Sedang hamil. Nisa terdiam beberapa saat. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kamu yang selalu disalahkan. Aisyah menghela napas. Aku juga tidak mengerti. Kenapa kamu tidak periksa lagi? Aisyah terdiam. Maksudmu? Pemeriksaan kesuburan. Kamu bilang dulu kamu dan Dimas belum pernah benar-benar menjalani pemeriksaan bersama. Aisyah menatap kosong ke depan. Aku pernah meminta. Lalu? Dimas tidak mau. Nisa menghela napas kesal. Kalau aku jadi kamu, aku akan cari tahu sendiri. Aisyah diam cukup lama. Kalimat itu terus terngiang-ngiang dalam pikirannya. Cari tahu sendiri. Selama ini Aisyah memang pernah menjalani pemeriksaan. Hasilnya tidak menunjukkan adanya masalah besar. Namun karena Dimas tidak mau diperiksa, mereka tidak pernah mengetahui keadaan sebenarnya. Aisyah mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Bagaimana kalau selama ini dia memang bukan penyebabnya? Bagaimana kalau semua tuduhan yang ia terima selama 7 tahun ternyata salah? Namun ia segera membuang pikiran itu. Ia tidak ingin menuduh suaminya. Ia hanya ingin kebenaran. Malam itu, Aisyah mencoba berbicara dengan Dimas. Dimas baru masuk kamar setelah menghabiskan waktu cukup lama bersama Maya. Aisyah duduk di tepi tempat tidur. Mas. Apa? Aku mau bicara. Sekarang? Iya. Dimas melepas jam tangannya. Apalagi? Aisyah menahan perasaan. Aku ingin kita melakukan pemeriksaan kesuburan bersama. Dimas langsung menghela napas. Aisyah, kita sudah pernah membahas ini. Belum, Mas. Kita belum pernah melakukan pemeriksaan bersama secara lengkap. Aku sehat. Kita tidak tahu sebelum diperiksa. Dimas menatapnya tajam. Kamu mulai meragukan aku? Bukan. Lalu apa? Aku hanya ingin tahu kenyataan. Dimas berdiri. Kenyataan apa? Kenapa kita belum punya anak selama 7 tahun? Dimas terdiam. Aisyah menatapnya. Aku tidak menyalahkan kamu. Jelas kamu menyalahkan aku. Tidak. Kalau kamu percaya padaku,
kamu tidak akan meminta ini. Air mata Aisyah mulai menggenang. Mas, percaya bukan berarti menutup mata. Dimas terdiam. Aisyah melanjutkan. Aku sudah diperiksa. Aku sudah berusaha. Aku sudah menerima semua tuduhan dari ibu. Jangan bawa ibu. Tapi ibu selalu menyalahkan aku. Karena faktanya memang aku sekarang punya istri yang hamil. Aisyah langsung diam. Dimas melanjutkan. Maya hamil. Itu bukti. Aisyah menatapnya. Bukti apa? Bukti bahwa aku bisa punya anak. Aisyah hanya memandang suaminya. Ia tidak menjawab. Dimas mengambil bantal. Aku tidur di kamar Maya malam ini. Ia kemudian berjalan pergi. Aisyah tetap duduk. Perlahan air matanya jatuh. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak menangis karena ingin memohon Dimas kembali. Ia menangis karena akhirnya sadar bahwa pria yang dulu sangat ia kenal kini sudah berubah menjadi orang yang sama sekali asing. 2 hari kemudian, Aisyah pergi ke sebuah rumah sakit swasta untuk melakukan pemeriksaan ulang. Ia tidak memberitahu Dimas. Bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu. Ia hanya ingin memiliki jawaban untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa kondisi Aisyah secara umum baik. Dari hasil yang kami lihat, tidak ada indikasi utama yang menunjukkan bahwa Anda tidak bisa hamil. Aisyah terdiam. Jadi, dokter? Untuk masalah kesuburan pasangan, pemeriksaan seharusnya dilakukan oleh kedua pihak. Aisyah mengangguk. Saya mengerti. Suami Anda sudah pernah diperiksa? Aisyah menunduk. Belum. Dokter menatap Aisyah dengan serius. Kalau begitu, sulit untuk menarik kesimpulan hanya dari pemeriksaan Anda. Aisyah mengucapkan terima kasih. Ia keluar dari ruang dokter dengan membawa salinan hasil pemeriksaan. Tangannya menggenggam berkas itu erat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Aisyah memiliki secercah keyakinan bahwa dirinya tidak seperti yang selama ini dituduhkan. Namun ia tidak ingin menggunakannya untuk menyerang siapapun. Ia hanya ingin suaminya tahu. Aisyah pulang sore itu. Namun sesampainya di rumah, suasana ternyata jauh lebih buruk. Pintu rumah terbuka. Dari dalam terdengar suara Bu Ratna. Kamu kemana saja? Aisyah terdiam. Saya dari rumah sakit, Bu. Kenapa? Aisyah menggenggam tasnya. Saya melakukan pemeriksaan. Bu Ratna langsung berubah ekspresi. Pemeriksaan apa? Aisyah belum sempat menjawab ketika Dimas keluar dari ruang keluarga. Apa yang kamu lakukan di rumah sakit? Aisyah menjawab jujur. Aku melakukan pemeriksaan kesuburan. Dimas langsung marah. Kamu tidak bilang ke aku? Aku sudah sering bilang. Tapi kamu pergi diam-diam. Aku pergi sendiri karena kamu tidak mau ikut. Dimas menatap tajam. Jadi sekarang kamu mau mencari bukti untuk menyalahkan aku? Tidak. Aisyah mengambil berkas. Dokter bilang hasil pemeriksaanku baik. Bu Ratna langsung merebut berkas itu. Ia membaca cepat. Kemudian wajahnya berubah. Ini belum membuktikan apa-apa. Saya tahu, Bu. Jangan merasa menang. Aisyah menggeleng. Saya tidak sedang menang. Dimas mengambil berkas tersebut. Matanya membaca beberapa halaman. Aisyah menatap suaminya. Mas, aku tidak meminta kamu mengaku apapun. Dimas diam. Aku hanya meminta kamu diperiksa juga. Dimas meremas berkas tersebut. Aku tidak perlu. Aisyah mulai kecewa. Kenapa? Karena aku tahu diriku sendiri. Kalau begitu, kenapa takut diperiksa? Dimas membeku. Bu Ratna langsung marah. Jangan lancang bicara kepada suamimu. Aisyah menggeleng. Saya tidak lancang. Kamu sudah semakin berani. Saya hanya ingin kebenaran. Bu Ratna menunjuk wajah Aisyah. Sejak Maya hamil, kamu semakin merasa paling benar. Aisyah menatapnya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Kamu iri. Tidak, Bu. Kamu iri karena Maya bisa memberikan anak. Air mata Aisyah jatuh. Dimas tetap diam. Aisyah menatap suaminya. Mas, kamu benar-benar percaya aku iri? Dimas tidak menjawab. Aku sudah 7 tahun di rumah ini. Aisyah mengusap air mata. Kalau aku memang sejahat itu, kenapa aku masih bertahan sampai sekarang? Dimas tetap diam. Aisyah mengambil tasnya. Aku lelah. Ia masuk kamar. Malam itu,
Aisyah mendengar percakapan Bu Ratna dan Dimas dari ruang keluarga. Dimas, kalau kamu terus mempertahankan Aisyah, Maya bisa terganggu. Aku tahu, Bu. Dia harus tahu diri. Dia memang sudah banyak berubah. Justru karena itu, lebih baik kamu cerai saja. Aisyah yang berdiri di balik pintu kamar membeku. Ia menahan napas. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dimas diam cukup lama. Kemudian ia berkata, aku akan bicara dengannya. Aisyah menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir. Jadi selama ini mereka memang sedang merencanakan perceraian. Ia kembali ke tempat tidur. Kali ini Aisyah tidak menangis keras. Ia hanya duduk dalam diam. Pandangannya tertuju pada koper kecil di bagian bawah lemari. Sudah bertahun-tahun koper itu tidak pernah disentuh. Entah mengapa malam itu matanya terus memandang benda tersebut. Seakan-akan hatinya sedang mempersiapkan sesuatu. Keesokan harinya, perubahan sikap Dimas sangat jelas. Ia tidak lagi berbicara lembut. Ia bahkan tidak mau duduk satu meja dengan Aisyah. Saat sarapan, Aisyah memberanikan diri bertanya, Mas, kita perlu bicara. Dimas mengangguk. Nanti malam. Aisyah mengangguk. Namun sebelum malam tiba, sesuatu terjadi. Maya tiba-tiba merasa tidak enak badan. Bu Ratna panik. Dimas. Dimas berlari menghampiri. Ada apa? Maya sakit. Aisyah yang sedang di dapur keluar. Ada apa? Bu Ratna menatapnya. Kamu jangan ikut campur. Aisyah berhenti. Dimas membawa Maya ke rumah sakit. Bu Ratna ikut pergi. Aisyah ditinggalkan sendirian di rumah. Beberapa jam kemudian, mereka pulang. Maya baik-baik saja. Dokter mengatakan bahwa kehamilannya masih aman. Bu Ratna terlihat sangat lega. Sementara Aisyah hanya memperhatikan dari jauh. Ia tidak memiliki rasa iri. Justru ia merasa kasihan. Karena semakin hari, dirinya semakin yakin bahwa rumah itu tidak lagi menjadi tempat untuknya. Malam tiba. Dimas masuk ke kamar. Di tangannya ada sebuah amplop. Aisyah sudah menunggunya. Dimas duduk di kursi. Aisyah. Iya. Aku sudah mengambil keputusan. Jantung Aisyah berdegup kencang. Keputusan apa? Dimas meletakkan amplop di meja. Aku ingin kita berpisah. Aisyah menatap amplop tersebut. Cerai? Dimas mengangguk. Kenapa sekarang? Karena aku ingin fokus pada Maya dan anakku. Aisyah tersenyum getir. Jadi setelah 7 tahun, aku dibuang karena dianggap tidak bisa memberi anak. Aku tidak bermaksud membuang. Lalu apa namanya? Dimas diam. Aisyah berdiri. Mas, aku tidak pernah meminta kamu memilih aku daripada anak. Aku tahu. Aku juga tidak pernah menghalangi kamu menikah lagi. Aku tahu. Aku bahkan tetap menghormati kamu. Dimas menunduk. Tapi sekarang kamu mau mengusir aku? Ini bukan soal mengusir. Aisyah tertawa kecil. Benarkah? Ia menunjuk koper di bawah lemari. Kalau begitu, kenapa dari tadi ibu meminta aku pergi? Dimas terdiam. Aisyah menatapnya. Berarti keputusan ini bukan hanya milikmu. Dimas tidak menjawab. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Bu Ratna berdiri di sana. Aisyah. Aisyah menoleh. Sudah waktunya kamu menerima kenyataan. Saya sudah menerima terlalu banyak kenyataan, Bu. Kalau begitu, jangan membuat semuanya sulit. Aisyah menggeleng. Saya tidak pernah membuat sulit. Kamu masih tinggal di sini setelah Dimas menikah lagi. Karena ini rumah saya juga. Bu Ratna langsung menjawab. Bukan lagi. Aisyah membeku. Bu Ratna melanjutkan. Maya sekarang istri Dimas. Dia sedang mengandung. Saya ingin rumah ini tenang. Aisyah menatap Dimas. Mas. Dimas menunduk. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kata-kata yang menghentikan ibunya. Saat itulah hati Aisyah benar-benar hancur. Ia berjongkok dan menarik koper dari bawah lemari. Tangannya gemetar. Ia membuka lemari pakaian. Beberapa baju dimasukkan satu persatu. Hijab, perlengkapan pribadi, dokumen, beberapa barang kenangan. Semuanya dimasukkan ke dalam satu koper. Dimas hanya berdiri melihat. Bu Ratna bahkan tidak bergeming. Setelah selesai, Aisyah menutup koper. Ia berdiri, memandang kamar yang selama 7 tahun menjadi tempatnya tidur, menangis, berdoa, dan berharap.
Air mata mengalir. Aku tidak akan melawan. Dimas menatapnya. Aku juga tidak akan memohon. Bu Ratna terdiam. Aku pergi karena kalian ingin aku pergi. Aisyah mengusap air matanya. Tapi ingat satu hal. Dimas menatap wajahnya. Jangan pernah mengatakan aku tidak berusaha. Karena selama 7 tahun, aku sudah memberikan semuanya. Aisyah berjalan keluar. Di ruang tengah, ia berhenti sejenak. Rumah itu begitu familiar. Tetapi malam itu terasa seperti tempat orang lain. Saat Aisyah membuka pintu, hujan deras turun di luar. Ia berdiri di ambang pintu. Menoleh untuk terakhir kalinya. Dimas masih diam. Bu Ratna masih berdiri tegak. Tidak ada yang mengejarnya. Tidak ada yang berkata, jangan pergi. Aisyah mengangguk kecil kepada dirinya sendiri. Mungkin memang sudah waktunya. Ia menarik koper. Kemudian melangkah keluar. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Pintu rumah tertutup di belakangnya. Aisyah berjalan menembus hujan sambil menahan tangis. Namun di balik kesedihan itu, ada satu hal yang belum diketahui siapapun. Kebenaran tentang siapa yang sebenarnya bermasalah belum benar-benar terungkap. Dan kehamilan Maya yang hari ini menjadi sumber kebanggaan keluarga Dimas, suatu hari nanti justru akan menjadi awal dari terbongkarnya rahasia terbesar mereka. Sementara itu, seorang pria yang belum pernah dikenal Aisyah sedang berada di tempat lain. Pria itu bernama Raka Wijaya. Ia belum tahu bahwa takdir sebentar lagi akan mempertemukan hidupnya dengan seorang wanita yang sedang kehilangan segalanya. Dan tanpa disadari siapapun, pertemuan itu kelak akan mengubah kehidupan Aisyah untuk selamanya. Hujan masih turun dengan deras ketika Aisyah berjalan meninggalkan rumah yang selama 7 tahun menjadi tempatnya membangun kehidupan. Tangannya menggenggam gagang koper dengan kuat. Langkahnya perlahan, bukan karena jalanan sulit dilewati, tetapi karena hatinya terasa terlalu berat. Air hujan membasahi ujung hijab dan pakaian yang dikenakannya. Sepatu datarnya mulai basah. Beberapa kendaraan melintas dengan cepat, membuat genangan air memercik ke sisi jalan. Aisyah tidak peduli. Ia terus berjalan. Malam itu, ia tidak tahu harus menuju kemana. Satu-satunya tempat yang sempat terlintas di pikirannya adalah rumah Nisa, sahabat yang selama ini selalu mendengarkan keluh kesahnya. Aisyah mengambil telepon dari dalam tas. Jarinya gemetar ketika mencari nama Nisa. Panggilan tersambung. Halo, Aisyah. Aisyah tidak langsung menjawab. Nisa segera menyadari ada yang tidak beres. Aisyah, kamu di mana? Suara Aisyah terdengar lirih. Nis. Iya, aku dengar. Aku boleh ke rumahmu? Nisa tidak bertanya lebih banyak. Sekarang? Iya. Ya, tentu. Kamu di mana? Aku jemput. Aisyah melihat nama jalan di sebuah papan kecil di dekatnya. Aku masih dekat rumah Dimas. Nisa terdiam. Kamu? Pergi dari rumah? Air mata Aisyah jatuh bersama air hujan. Iya. Jangan kemana-mana. Tunggu aku. Aku jemput. Telepon berakhir. Aisyah berdiri di bawah sebuah halte kecil. Ia duduk di bangku yang dingin. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia benar-benar merasa tidak punya rumah. Bukan karena tidak memiliki tempat tinggal. Namun karena tempat yang selama ini ia sebut rumah ternyata sudah tidak menyediakan tempat untuk dirinya. Aisyah menundukkan kepala. Aku sebenarnya salah apa? Tidak ada jawaban. Ia memeluk tasnya. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil berhenti di depan halte. Pintu terbuka. Nisa turun sambil membawa payung. Aisyah. Aisyah berdiri. Begitu melihat sahabatnya, pertahanan yang sejak tadi ia bangun akhirnya runtuh. Nisa langsung memeluknya. Kamu kenapa sampai begini? Aisyah hanya menangis. Aku diusir, Nis. Nisa terdiam. Dimas. Aisyah mengangguk. Bu Ratna juga. Nisa membantu membawa koper. Ayo, kita pulang ke rumahku dulu. Aisyah masuk ke dalam mobil. Saat kendaraan mulai bergerak, ia menoleh ke belakang. Rumah Dimas perlahan menghilang dari pandangan. Aisyah tidak tahu bahwa itu adalah terakhir kalinya ia akan meninggalkan tempat itu sebagai seorang istri Dimas. Sesampainya di rumah Nisa, Aisyah langsung mandi dan berganti pakaian. Nisa memberikan satu set pakaian yang masih baru. Sebuah tunik panjang berwarna dusty pink, celana bahan longgar, dan hijab yang sederhana tetapi tetap modis. Aisyah keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat. Nisa sudah menyiapkan teh hangat.
Minum dulu. Aisyah duduk. Tangannya memegang cangkir. Namun ia tidak segera meminumnya. Nisa duduk di depannya. Sekarang ceritakan. Aisyah menghela napas. Aku sudah tidak dianggap sebagai istri. Nisa menatapnya. Dimas benar-benar menceraikan kamu? Belum. Lalu? Mereka meminta aku pergi. Nisa terlihat marah. Setelah 7 tahun, Aisyah mengangguk. Karena Maya hamil. Nisa mengepalkan tangan. Aku tidak habis pikir. Aisyah menatap cangkir. Yang paling menyakitkan bukan karena dia menikah lagi. Lalu? Karena selama ini mereka membuatku percaya bahwa aku adalah penyebab semuanya. Nisa diam. Aku diperiksa, Nis. Bagaimana hasilnya? Aisyah membuka tas dan mengeluarkan berkas. Dokter bilang tidak ada masalah utama dari pemeriksaanku. Nisa membacanya dengan teliti. Ia mengangkat wajah. Berarti selama ini? Aisyah mengangguk. Kami bahkan tidak pernah memeriksa Dimas. Nisa menghela napas panjang. Aku bilang juga apa? Aisyah menatap sahabatnya. Aku tidak ingin membalas mereka. Tapi kamu harus mencari tahu kebenarannya. Aisyah diam. Aku ingin. Kalau begitu, jangan berhenti. Aisyah mengangguk. Namun malam itu ia tidak tahu bahwa tanpa sepengetahuannya, di tempat yang berbeda, seseorang sedang membaca laporan yang berkaitan dengan perusahaan milik keluarganya. Seseorang bernama Raka Wijaya. Raka Wijaya sedang berada di sebuah ruang kerja di lantai 32 sebuah gedung perkantoran di kawasan Jakarta. Pria itu berusia sekitar 35 tahun. Wajahnya tenang. Penampilannya rapi. Ia mengenakan kemeja putih dengan celana bahan hitam dan jam tangan sederhana. Tidak ada yang berlebihan dalam penampilannya. Namun hampir seluruh orang di gedung itu tahu siapa dirinya. Raka adalah pemilik utama Wijaya Group, sebuah kelompok usaha yang bergerak di bidang properti, teknologi, logistik, dan investasi. Perusahaannya berkembang sangat pesat. Tetapi Raka tidak menyukai kehidupan yang penuh sorotan. Ia lebih sering turun langsung memeriksa pekerjaannya tanpa membawa banyak pengawal atau rombongan. Malam itu, ia sedang memeriksa laporan investasi. Asistennya, Farid, masuk membawa beberapa dokumen. Pak Raka. Ya? Ada satu laporan tambahan. Dari mana? Dari rumah sakit yang menjadi mitra perusahaan kita. Raka membuka dokumen tersebut. Ini bukan laporan perusahaan. Benar, Pak. Kenapa kamu bawa ke sini? Farid ragu. Saya kebetulan melihat nama yang ada di dokumen itu. Raka menatapnya. Siapa? Dimas Pratama. Raka berhenti membaca. Dimas? Iya, Pak. Kenapa nama dia ada di sini? Farid menjelaskan bahwa beberapa bulan sebelumnya, perusahaan mereka sedang membangun kerjasama dengan sebuah pusat layanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan administrasi, ada data keluarga yang secara kebetulan terhubung dengan salah satu mitra. Namun Raka tidak terlalu memperhatikannya. Kalau tidak terkait bisnis, nanti saja. Farid mengangguk. Namun sebelum keluar, ia berkata, Pak, ada satu hal lagi. Apa? Sepertinya ada masalah dengan data hasil pemeriksaan kesehatan keluarga Dimas. Raka mengerutkan kening. Masalah? Belum jelas. Saya hanya melihat ada permintaan pemeriksaan lanjutan. Raka kembali melihat dokumen itu. Jangan ikut campur urusan pribadi orang. Baik, Pak. Farid keluar. Raka kembali bekerja. Ia tidak tahu bahwa nama Dimas yang malam itu sekadar muncul dalam sebuah dokumen akan segera menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sementara itu, pagi datang di rumah Nisa. Aisyah bangun lebih awal. Ia duduk di balkon kecil sambil menikmati udara pagi. Setelah semalam menangis, wajahnya terlihat lebih tenang. Ia mengambil ponsel. Tidak ada pesan dari Dimas. Tidak ada panggilan. Tidak ada permintaan maaf. Hanya satu pesan dari Bu Ratna. Ambil barang-barangmu yang masih tersisa kalau memang ada. Aisyah membaca pesan itu beberapa kali. Kemudian ia menghapusnya. Tidak lama kemudian, pesan lain masuk. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Bu Aisyah, saya dari Rumah Sakit Pratama. Ada data pemeriksaan yang perlu kami klarifikasi. Mohon datang ke rumah sakit. Aisyah mengerutkan kening. Ia tidak pernah memberikan nomor itu kepada siapapun. Namun ia merasa ada sesuatu yang harus ia tanyakan.
Aisyah menyimpan pesan tersebut. Nisa keluar membawa 2 cangkir kopi. Ada apa? Aisyah menunjukkan ponselnya. Aku dapat pesan dari rumah sakit. Nisa membaca. Pergi saja. Kenapa? Karena kamu memang sedang mencari jawaban. Aisyah mengangguk. Pagi itu ia mengenakan blus satin warna biru muda, celana bahan krem, hijab coklat susu, dan handbag sederhana. Penampilannya tetap modern. Meski hidupnya sedang berantakan, Aisyah tidak membiarkan dirinya benar-benar runtuh. Nisa mengantarnya ke rumah sakit. Di ruang konsultasi, seorang dokter bernama Dr. Arif menunggu. Aisyah. Iya, Dok. Silakan duduk. Nisa ikut duduk di sampingnya. Dokter membuka komputer. Beberapa waktu lalu Anda datang melakukan pemeriksaan. Iya. Ada satu data yang ingin kami klarifikasi. Data apa, Dok? Dokter membuka hasil pemeriksaan. Kami menemukan bahwa hasil pemeriksaan Anda tidak menunjukkan gangguan yang menjelaskan ketidakmampuan mendapatkan keturunan selama bertahun-tahun. Aisyah sudah mengetahui itu. Namun dokter kemudian menambahkan sesuatu. Karena ini adalah pemeriksaan pasangan, kami biasanya memerlukan data dari suami untuk dapat menyimpulkan. Aisyah menarik napas. Suami saya tidak pernah mau diperiksa. Dokter mengangguk. Justru itu yang menjadi masalah. Aisyah menatap dokter. Maksud dokter? Tidak tepat menyebut seseorang mandul hanya karena pasangan belum memiliki anak. Aisyah diam. Secara medis, penyebab bisa berasal dari pihak wanita, pria, keduanya, atau dalam beberapa kasus tidak ditemukan secara pasti. Nisa menatap Aisyah. Aisyah bertanya perlahan. Kalau seorang pria menolak pemeriksaan, apakah ada kemungkinan? Dokter mengangkat tangan. Kita tidak boleh menyimpulkan tanpa pemeriksaan. Aisyah mengangguk. Saya mengerti. Dokter kemudian menambahkan. Namun ada hal lain. Apa, Dok? Suami Anda pernah mengajukan permintaan pemeriksaan di fasilitas berbeda. Aisyah terkejut. Dimas? Iya. Dokter tahu hasilnya? Datanya tidak lengkap di sistem kami. Aisyah menatap dokter dengan serius. Jadi, Dimas pernah diperiksa. Setidaknya ada catatan administrasinya. Aisyah merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Selama bertahun-tahun Dimas selalu mengatakan dirinya tidak perlu diperiksa. Ternyata mungkin ia pernah melakukannya. Apakah saya bisa melihat hasilnya? Dokter menggeleng. Tidak bisa tanpa prosedur dan izin yang sesuai. Aisyah mengerti. Namun satu hal sudah berubah. Ia kini tahu bahwa ada sesuatu yang mungkin disembunyikan Dimas. Pada saat yang sama, di rumah Dimas, keadaan mulai berubah. Maya sedang duduk di ruang keluarga ketika tiba-tiba seorang pria datang. Ia membawa sebuah amplop. Bu Ratna? Iya. Saya dari klinik. Maya langsung terlihat tegang. Dari klinik mana? Pria itu menyebut nama sebuah klinik swasta. Maya pucat. Saya sudah pernah ke sana. Saya perlu bertemu dengan Bu Maya secara pribadi. Bu Ratna mendekat. Ada apa? Pria itu tampak ragu. Kami mendapat permintaan klarifikasi terkait data pemeriksaan. Maya berdiri. Tidak perlu. Pria itu membuka tas. Kami hanya perlu tanda tangan. Maya langsung mengambil amplop. Biar saya yang urus. Setelah pria itu pergi, Bu Ratna bertanya. Data apa? Maya tersenyum. Tidak ada apa-apa. Bu Ratna masih curiga. Namun ia tidak bertanya lagi. Maya segera masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia membuka amplop. Di dalamnya ada salinan hasil pemeriksaan lama. Tangannya gemetar. Ada satu nama yang membuat wajahnya langsung pucat. Bukan nama Dimas. Nama itu adalah nama seorang pria yang selama ini disembunyikannya. Randy. Maya segera menyimpan kembali dokumen tersebut. Dadanya naik turun. Ia tahu rahasia yang selama ini disimpannya mulai mendekati permukaan. Sore harinya, Dimas pulang lebih cepat. Maya langsung menghampirinya. Mas. Ada orang dari klinik datang. Dimas menatapnya. Klinik mana? Maya menyebut namanya. Wajah Dimas berubah. Untuk apa? Aku tidak tahu. Dimas mengambil ponsel dan menelepon seseorang. Halo, Dok? Saya Dimas. Ia berbicara beberapa detik. Kemudian wajahnya semakin tegang. Data yang mana?
Maya memperhatikan. Dimas menutup telepon. Kenapa? Tanya Maya. Dimas menatapnya. Tidak ada. Namun nada suaranya terdengar berbeda. Maya tahu bahwa sesuatu mulai terbongkar. Malam itu, Dimas membuka laptop sendirian. Ia mencari sebuah folder lama. Folder yang disimpan sejak beberapa tahun lalu. Tangannya berhenti di salah satu file. Hasil pemeriksaan medis. Ia membukanya. Wajah Dimas seketika pucat. Data itu bukan hanya menyimpan satu kenyataan. Tetapi kenyataan yang selama ini tidak pernah berani ia ceritakan kepada siapapun. Dimas memiliki masalah kesuburan yang serius. Ia sudah mengetahui hal itu lebih dari 2 tahun lalu. Ia sengaja tidak memberitahu Aisyah. Ia takut dianggap lemah. Ia takut keluarganya tahu. Ia memilih membiarkan Aisyah menerima semua kesalahan. Bahkan ketika Bu Ratna menghina menantunya sendiri, Dimas tetap diam. Karena diam jauh lebih mudah daripada mengakui kenyataan. Dimas menutup laptop. Tangannya bergetar. Tidak mungkin. Ia mengingat hasil pemeriksaan Maya. Ia mengingat kehamilan itu. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di kepalanya. Kalau dirinya memang memiliki masalah sebesar itu, bagaimana mungkin Maya hamil? Dimas mulai gelisah. Ia mengambil ponselnya dan menelepon dokter yang menangani pemeriksaan dahulu. Panggilan tersambung. Dok. Iya, Pak Dimas. Saya mau tanya sesuatu. Silakan. Apakah kondisi saya dulu memang membuat saya sulit memiliki anak? Di ujung telepon, dokter diam sejenak. Pak Dimas, saya sudah menjelaskan saat pemeriksaan waktu itu. Tapi saya ingin memastikan. Secara medis, peluangnya memang sangat kecil. Dimas memejamkan mata. Kalau pasangan saya hamil? Dokter kembali diam. Pak, saya tidak bisa menyimpulkan hanya berdasarkan telepon. Tapi jawab saya. Dokter akhirnya berkata hati-hati. Kalau ingin mengetahui hubungan biologis, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan. Dimas menutup telepon. Ia menatap foto Maya. Untuk pertama kalinya, kebahagiaan yang selama ini ia rasakan berubah menjadi kecurigaan. Beberapa hari kemudian, Dimas diam-diam menemui dokter lain. Ia membawa hasil pemeriksaan lama. Dokter memeriksa berkas tersebut. Pak Dimas, saya sarankan melakukan pemeriksaan ulang. Kenapa? Karena data Anda cukup lama. Dimas mengikuti semua prosedur. Sampel diambil. Pemeriksaan dilakukan. Ia menunggu selama beberapa hari. Sementara itu, Aisyah menjalani hidup barunya. Ia mulai membantu Nisa di butik kecil milik sahabatnya. Tidak setiap hari. Hanya untuk mengisi waktu dan mendapatkan penghasilan sendiri. Aisyah ternyata memiliki selera yang bagus dalam memilih pakaian. Ia mampu melihat kombinasi warna, bahan, dan model dengan sangat baik. Nisa kemudian berkata, "Kamu cocok di sini." Aisyah tersenyum. "Sudah lama aku tidak bekerja." "Tidak apa-apa. Semua bisa dimulai lagi." Aisyah mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa memiliki ruang untuk bernapas. Ia tidak lagi mendengar hinaan Bu Ratna. Tidak lagi mendengar tuduhan Dimas. Hari-harinya perlahan kembali stabil. Namun ia tidak tahu bahwa seseorang mulai memperhatikannya. Seseorang bernama Raka Wijaya. Suatu sore, Raka datang ke butik milik Nisa. Ia datang bukan untuk membeli pakaian. Salah satu perusahaan di bawah Wijaya Group sedang mempersiapkan acara sosial dan membutuhkan beberapa produk fashion lokal. Nisa menyambutnya. "Selamat sore, Pak." "Selamat sore." Saat Raka melihat ke dalam butik, pandangannya berhenti pada Aisyah yang sedang membantu seorang pelanggan. Aisyah sedang menjelaskan perbedaan bahan pakaian dengan tenang. Penampilannya sederhana. Namun caranya berbicara membuat Raka memperhatikannya. Nisa memperkenalkan. "Ini sahabat saya, Aisyah." Aisyah menoleh. "Selamat sore." Raka mengangguk. "Selamat sore." Tidak ada percakapan panjang. Raka kemudian fokus pada urusan bisnis. Namun ketika ia hendak pergi, ia melihat sebuah desain yang dibuat Aisyah. "Ini kamu yang buat?" Aisyah menoleh. "Iya, hanya ide sederhana." "Bagus. Terima kasih." Raka mengangguk. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun setelah keluar dari butik, Raka bertanya kepada asistennya. "Farid?" "Iya, Pak." "Siapa Aisyah?" Farid melihat ke belakang. "Yang di dalam tadi?" "Iya."
Saya tidak tahu, Pak. Raka terdiam. Cari tahu hanya untuk urusan profesional. Baik. Raka kemudian masuk ke mobil. Ia tidak tahu mengapa seorang wanita yang baru ditemuinya beberapa menit bisa membuatnya berpikir cukup lama. Beberapa hari kemudian, Farid membawa hasil pencarian. Pak Raka. Apa? Wanita itu bernama Aisyah Rahma. Lanjut. Dia baru saja berpisah dari suaminya secara informal. Raka mengangkat alis. Berpisah? Iya, belum ada data perceraian resmi. Kenapa? Farid ragu. Karena masalah rumah tangga. Raka tidak ingin terlalu jauh. Sudah. Ia menutup dokumen. Jangan cari lagi. Itu urusan pribadinya. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa prihatin. Bukan karena masa lalu Aisyah. Tetapi karena setiap kali melihat wanita itu, Raka menangkap sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Aisyah sedang berusaha menyembunyikan luka. Sementara itu, hasil pemeriksaan Dimas akhirnya keluar. Ia datang ke klinik seorang diri. Dokter menyerahkan amplop. Dimas membukanya. Ia membaca. Tangannya langsung gemetar. Hasil terbaru menunjukkan bahwa kondisi kesuburannya memang sangat buruk. Dimas duduk lemas. Jadi benar? Dokter mengangguk. Pak, kami menyarankan Anda membicarakan hal ini dengan pasangan secara terbuka. Dimas tidak menjawab. Pikirannya langsung tertuju kepada Aisyah. 7 tahun. 7 tahun wanita itu menanggung semua hinaan. Dan sekarang, Maya sedang hamil. Dimas menatap dokter. Dok. Iya? Apakah ada kemungkinan hasil seperti ini salah? Dokter menjawab tegas. Pemeriksaan dilakukan ulang. Hasilnya konsisten. Dimas menunduk. Ia merasa seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Ia teringat ketika Aisyah pernah memintanya diperiksa. Ia teringat bagaimana ia membentak istrinya. Ia teringat saat ia membiarkan ibunya menghina Aisyah. Dan yang paling menyakitkan, ia teringat ketika Aisyah pergi membawa koper dalam hujan. Tidak ada yang mengejarnya, termasuk dirinya. Dimas menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, penyesalan mulai menghantamnya. Namun masih ada satu pertanyaan besar. Kalau dirinya sulit memiliki anak, siapa ayah bayi yang dikandung Maya? Malamnya, Dimas pulang dengan wajah pucat. Maya sedang berada di ruang keluarga. Kamu kenapa? Dimas tidak menjawab. Ia duduk. Maya memperhatikannya. Mas? Dimas menatapnya. Kamu benar-benar hamil. Maya terkejut. Tentu saja. Bayi ini anak siapa? Wajah Maya seketika berubah. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Jawab. Aku tidak mengerti. Dimas mengeluarkan hasil pemeriksaan miliknya. Aku sudah diperiksa. Maya membeku. Dimas melanjutkan. Aku punya masalah kesuburan. Ruangan mendadak sunyi. Dan masalahnya cukup serius. Maya tidak bisa berkata-kata. Dimas berdiri. Sekarang aku tanya lagi. Kamu hamil karena apa? Maya mulai menangis. Mas, jangan menuduh. Aku tidak sedang menuduh. Dimas mendekat. Aku meminta kebenaran. Maya menundukkan kepala. Bu Ratna tiba-tiba masuk. Ada apa ini? Dimas menoleh kepada ibunya. Ibu? Apa? Dimas menunjukkan hasil pemeriksaannya. Bu Ratna membaca. Wajahnya langsung berubah. Apa ini? Ini hasil pemeriksaanku. Bu Ratna terlihat tidak percaya. Tidak mungkin. Sudah 2 kali diperiksa. Bu Ratna memegang meja agar tidak kehilangan keseimbangan. Selama bertahun-tahun, ia menyalahkan Aisyah. Ternyata putranya sendiri memiliki masalah kesuburan. Ia teringat semua kata-kata kasar yang pernah diucapkannya. Mandul. Tidak berguna. Tidak bisa memberi cucu. Semuanya kembali terngiang di kepalanya. Bu Ratna mulai menangis. Ya Allah. Dimas kemudian menatap Maya. Sekarang kamu? Maya mundur. Aku tidak tahu. Jangan bohong. Aku sungguh tidak tahu. Dimas semakin marah. Aku tidak mau menghancurkan hidupmu. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Maya menangis. Namun ia tetap diam. Di dalam pikirannya, nama Randy kembali muncul. Pria yang seharusnya tidak pernah diketahui siapapun. Pria yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya. Dan mungkin,
Pria itulah yang menjadi ayah dari anak yang kini dikandungnya. Sementara di rumah Nisa, Aisyah duduk di balkon. Angin malam terasa sejuk. Ia memegang sebuah cangkir teh. Ponselnya berbunyi. Ada pesan dari nomor tidak dikenal. Bu Aisyah, kami perlu bertemu. Ada informasi mengenai pemeriksaan TN Dimas Pratama yang perlu Anda ketahui. Aisyah membaca pesan itu berulang kali. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak tahu siapa yang mengirim. Namun untuk pertama kalinya, sebuah kepingan kebenaran terasa semakin dekat. Aisyah menatap langit malam. Ia teringat doa yang ia panjatkan beberapa minggu lalu. Kalau ada kebenaran yang belum aku ketahui, bukakanlah jalan. Kini jalan itu mulai terbuka. Tetapi Aisyah belum tahu, kebenaran yang akan ditemuinya akan jauh lebih besar daripada sekadar persoalan siapa yang mandul. Karena ternyata, kehamilan Maya menyimpan rahasia lain. Rahasia tentang seorang pria bernama Randy. Rahasia yang bisa menghancurkan seluruh keluarga Dimas. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terbuka, mereka yang dulu mengusir Aisyah akan menyadari bahwa mereka telah menghancurkan satu-satunya wanita yang benar-benar setia. Di sisi lain kota, Raka Wijaya berdiri di depan jendela besar ruang kerjanya. Ia memandangi lampu-lampu Jakarta. Entah mengapa, wajah Aisyah kembali muncul dalam pikirannya. Ia tidak tahu bahwa tak lama lagi, wanita itu akan kembali hadir dalam hidupnya. Bukan sebagai pelanggan, bukan sebagai rekan bisnis, tetapi sebagai seseorang yang akan mengubah jalan hidupnya. Dan bagi Aisyah sendiri, hidup yang selama ini terasa hancur ternyata baru saja membuka halaman baru. Halaman yang akan membawanya dari sebuah rumah penuh penghinaan menuju kehidupan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Sementara Dimas, Bu Ratna, dan Maya mulai menghadapi kenyataan yang selama ini mereka hindari. Aisyah menatap layar ponselnya cukup lama. Di satu sisi, ia ingin mengetahui kebenaran. Di sisi lain, ia takut membuka luka lama yang baru saja mulai mengering. Nisa keluar dari ruang tengah dan melihat wajah sahabatnya. Belum tidur? Aisyah menggeleng. Ada pesan. Dari siapa? Katanya dari rumah sakit. Nisa duduk di sampingnya. Kamu akan datang? Aisyah menarik napas panjang. Iya. Besok. Aisyah mengangguk. Aku ingin semuanya jelas. Nisa menatap Aisyah dengan serius. Bagaimanapun hasilnya nanti, kamu tidak perlu merasa bersalah lagi. Aisyah terdiam. Nisa melanjutkan. Selama ini kamu sudah cukup lama memikul kesalahan yang bukan milikmu. Aisyah menunduk. Aku tidak ingin membenci Dimas, Nis. Kenapa? Karena kalau aku terus membencinya, hidupku akan tetap terikat pada masa lalu. Nisa tersenyum tipis. Berarti kamu sudah mulai belajar melepaskan. Aisyah menatap langit. Aku hanya ingin hidup tenang. Dan malam itu, Aisyah belum tahu bahwa keinginan sederhananya untuk hidup tenang akan segera menjadi kenyataan. Namun sebelum ketenangan itu datang, masih ada satu kebenaran besar yang harus ia hadapi. Keesokan paginya, Aisyah bersiap sejak pagi. Ia mengenakan blus putih dengan outer panjang berwarna coklat muda, celana bahan hitam yang rapi, hijab warna mocha, dan sepatu hak rendah. Penampilannya terlihat modern, anggun, dan tetap sederhana. Nisa memperhatikan dari ruang makan. Kamu mau kemana dengan pakaian serapi itu? Aisyah tersenyum kecil. Ke rumah sakit. Bukan wawancara kerja? Aisyah tertawa pelan. Bisa jadi keduanya. Aku juga tidak mau terus berhenti di masa lalu. Nisa ikut tersenyum. Bagus. Mereka kemudian berangkat. Sekitar pukul 9 pagi, Aisyah tiba di sebuah rumah sakit swasta tempat ia melakukan pemeriksaan sebelumnya. Seorang petugas administrasi sudah menunggunya. Bu Aisyah. Iya. Silakan ikut saya. Aisyah berjalan ke sebuah ruang konsultasi. Di dalam ruangan itu sudah ada seorang dokter dan petugas bagian rekam medis. Dokter tersebut berdiri. Selamat pagi, Bu Aisyah. Selamat pagi, Dok. Silakan duduk. Aisyah duduk. Nisa menunggu di luar karena pertemuan tersebut bersifat pribadi. Dokter membuka sebuah map. Sebelum kami menjelaskan, saya ingin memastikan bahwa semua informasi yang kami sampaikan kepada Ibu hanya yang secara hukum dan medis boleh kami sampaikan. Aisyah mengangguk. Saya mengerti. Dokter menarik napas. Kami menerima permintaan klarifikasi terkait pemeriksaan TN Dimas Pratama. Aisyah langsung fokus. Dimas? Iya.
Dokter membuka sebuah dokumen. Beberapa tahun lalu, TN Dimas pernah melakukan pemeriksaan kesuburan. Aisyah terdiam. Dan hasilnya? Dokter berhenti sejenak. Aisyah menunggu. Menunjukkan adanya gangguan kesuburan yang cukup serius. Mata Aisyah berkaca-kaca. Meskipun ia sudah menduga, mendengar kenyataan tersebut tetap terasa menyakitkan. Jadi selama ini, dokter mengangguk perlahan. Masalah yang terjadi bukan semata-mata berasal dari ibu. Air mata Aisyah jatuh. Ia segera mengusapnya. Bukan karena bahagia melihat kesulitan Dimas. Tetapi karena selama bertahun-tahun ia akhirnya mendapatkan satu jawaban yang selama ini ditunggunya. Bukan Aisyah yang pantas dihina. Bukan Aisyah yang pantas disebut tidak berguna. Bukan Aisyah yang harus menanggung semua kesalahan. Dokter melanjutkan. Yang membuat kami membutuhkan klarifikasi adalah adanya perbedaan informasi antara pemeriksaan lama dan pemeriksaan terbaru. Aisyah mengerutkan kening. Perbedaan bagaimana? Pemeriksaan terbaru dilakukan di fasilitas berbeda. Namun hasilnya kembali menunjukkan kondisi yang sama. Aisyah mengangguk. Berarti hasilnya memang benar? Ya. Aisyah menundukkan kepala. Beberapa detik ia hanya diam. Kemudian ia bertanya dengan suara pelan. Dok, apakah Dimas mengetahui hasil ini sebelum menikah lagi? Dokter tidak langsung menjawab. Kami tidak bisa memastikan apa yang dia katakan kepada keluarganya. Tetapi dari catatan pemeriksaan, dia sudah pernah menerima penjelasan medis. Aisyah memejamkan mata. Jadi Dimas tahu. Bukan hanya tidak mau diperiksa. Ia mungkin sudah tahu sebelumnya. Namun Aisyah tidak lagi ingin marah. Ia hanya ingin keluar dari ruangan itu. Terima kasih, Dok. Ia berdiri. Dokter mengangguk. Bu Aisyah. Aisyah menoleh. Jangan salahkan diri sendiri lagi. Kalimat itu sederhana. Namun bagi Aisyah, kalimat tersebut terasa sangat berarti. Di luar ruangan, Nisa langsung berdiri. Bagaimana? Aisyah menatap sahabatnya. Kebenarannya sudah jelas. Nisa memahami tanpa perlu penjelasan panjang. Aisyah, aku bukan penyebabnya. Nisa langsung memeluknya. Iya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Aisyah menangis bukan karena merasa tidak berharga. Ia menangis karena akhirnya beban yang begitu lama berada di pundaknya mulai terangkat. Sementara itu, di rumah Dimas, keadaan jauh berbeda. Dimas tidak bisa tidur semalaman. Ia duduk di ruang keluarga dengan wajah kusut. Bu Ratna berjalan mondar-mandir. Maya duduk di sofa sambil menangis. Tidak ada lagi kebahagiaan seperti ketika kehamilan itu pertama kali diketahui. Semuanya berubah. Bu Ratna memegang hasil pemeriksaan Dimas. Kamu benar-benar sudah tahu sebelumnya? Dimas diam. Dimas. Iya. Kenapa kamu tidak pernah bilang kepada ibu? Dimas mengusap wajah. Karena aku takut. Takut? Iya. Takut apa? Takut ibu kecewa. Bu Ratna terdiam. Dimas tertawa pahit. Tapi ternyata karena aku takut, aku membuat Aisyah menanggung semuanya. Bu Ratna menunduk. Ingatan demi ingatan datang. Aisyah yang memasak untuknya. Aisyah yang merawatnya ketika sakit. Aisyah yang tetap tinggal ketika kondisi ekonomi keluarga mereka pernah terpuruk. Semua pengorbanan itu terasa sangat besar sekarang. Sedangkan satu-satunya alasan yang mereka gunakan untuk mengusirnya hanyalah karena mereka menganggap Aisyah tidak mampu memberikan anak. Bu Ratna mulai menangis. Kenapa aku begitu kejam? Dimas tidak menjawab. Karena tidak ada jawaban yang bisa menghapus semua yang telah terjadi. Maya masih diam. Dimas menoleh kepadanya. Maya? Maya mengangkat wajah. Aku mau tanya sekali lagi. Maya tidak menjawab. Kamu hamil anak siapa? Air mata Maya kembali mengalir. Aku tidak bisa menjawab. Kenapa? Aku takut. Takut apa? Maya memegang perutnya. Dimas berdiri. Kamu tahu siapa ayah anak ini? Maya menangis. Dimas tidak lagi marah. Ia hanya ingin kebenaran. Kalau kamu masih punya sedikit rasa hormat kepadaku, katakan. Maya memejamkan mata. Kemudian nama itu akhirnya keluar dari mulutnya. Randy. Bu Ratna membeku. Siapa Randy? Maya menangis lebih keras. Pria yang dulu dekat denganku. Dulu? Dimas mendekat. Seberapa dekat? Maya menunduk. Tidak ada jawaban.
Namun ekspresi wajahnya sudah cukup memberikan jawaban. Dimas terduduk. Ia menatap lantai. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Jadi semua yang mereka banggakan selama ini, tidak seperti yang mereka kira. Bu Ratna memegang dadanya. Ya Allah. Ia menangis. Saya mengusir Aisyah. Dimas menatap ibunya. Ibu, kita mengusir orang yang tidak bersalah. Dimas tidak sanggup menjawab. Hari berikutnya, Dimas mencari Randy. Tidak mudah. Tetapi akhirnya ia mendapatkan informasi tentang pria tersebut. Randy pernah bekerja di sebuah perusahaan pemasaran beberapa tahun lalu. Setelah beberapa kali berpindah tempat kerja, kini ia menjalankan usaha sendiri. Dimas mendatanginya. Ketika Randy membuka pintu, wajahnya langsung berubah. Kamu? Dimas menatapnya. Kita perlu bicara. Randy terlihat gelisah. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Jangan bohong. Dimas menunjukkan beberapa dokumen. Randy membacanya. Wajahnya pucat. Dimas berkata pelan. Maya hamil. Randy diam. Dan kondisi medis aku tidak memungkinkan seperti yang selama ini mereka kira. Randy menunduk. Dimas melanjutkan. Aku cuma mau satu jawaban. Randy menarik napas panjang. Kemudian berkata, anak itu kemungkinan besar anakku. Dimas menutup mata. Kalimat itu terasa seperti pukulan terakhir. Ia tidak memukul Randy. Tidak berteriak. Tidak membuat keributan. Ia hanya berkata, kenapa? Randy menunduk. Aku dan Maya punya hubungan sebelum dia menikah denganmu. Dan setelah menikah? Randy diam. Dimas memahami jawabannya. Keduanya akhirnya berpisah. Namun sebelum pergi, Dimas berkata, aku tidak akan membela diriku. Randy menatapnya. Aku juga salah. Bukan hanya kamu. Dimas menatap jalan. Aku menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Beberapa hari kemudian, Aisyah mulai menjalani rutinitas baru. Ia tidak kembali ke rumah Dimas. Ia tidak meminta barang-barangnya. Nisa menyarankan agar Aisyah mulai memikirkan masa depan. Kamu tidak bisa terus bersembunyi di rumahku. Aisyah tersenyum. Aku tahu. Terus? Aku ingin bekerja. Di butik. Kalau kamu menerima. Nisa tertawa. Bukan hanya menerima. Aku memang sedang membutuhkan orang yang bisa membantuku mengelola bagian desain dan pemasaran. Aisyah tersenyum. Kalau begitu, aku mau. Mulai saat itu, Aisyah bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia mengatur koleksi, membantu pelanggan, membuat konsep pemasaran, mengelola media sosial butik. Ia ternyata memiliki kemampuan bisnis yang selama ini tidak pernah ia gunakan secara serius. Nisa sampai terkejut. Kamu ini sebenarnya bisa apa saja? Aisyah tertawa. Dulu aku tidak punya waktu memikirkan diri sendiri. Sekarang? Aisyah tersenyum. Sekarang waktunya aku belajar. Beberapa bulan berlalu. Butik Nisa berkembang. Salah satu alasannya adalah kerjasama baru dengan perusahaan milik Raka Wijaya. Awalnya Aisyah tidak tahu siapa pemilik sebenarnya perusahaan tersebut. Ia hanya mengurus beberapa proyek. Namun semakin sering proyek berjalan, semakin sering pula Aisyah bertemu dengan Raka. Raka selalu bersikap profesional. Tidak pernah berlebihan. Tidak pernah bertanya mengenai masa lalu Aisyah kecuali Aisyah sendiri yang membuka pembicaraan. Suatu sore, mereka sedang berdiskusi mengenai sebuah acara. Raka memperhatikan rancangan Aisyah. Konsep ini kamu yang buat? Iya. Bagus. Terima kasih. Kenapa kamu memilih konsep sederhana? Aisyah tersenyum. Karena menurut saya, sesuatu tidak harus terlihat berlebihan untuk terlihat berkelas. Raka diam. Jawaban itu membuatnya semakin menghargai Aisyah. Kamu punya prinsip. Aisyah tertawa kecil. Saya hanya punya selera. Bukan hanya selera. Raka menatapnya. Kamu punya cara berpikir. Aisyah terdiam. Tidak ada kata-kata romantis. Tidak ada rayuan. Tetapi dari situlah rasa hormat mulai tumbuh. Hari demi hari, hubungan kerja mereka semakin baik. Raka bahkan pernah datang ke butik tanpa pemberitahuan. Aisyah sedang membantu seorang pelanggan memilih pakaian. Ia mengenakan blus satin warna hijau olive, rok panjang hitam, hijab krem, dan sepatu sederhana. Raka berdiri di kejauhan. Ia tidak mengganggu. Setelah pelanggan pergi, Raka mendekat. Sedang sibuk.
Aisyah terkejut. Oh, Pak Raka. Jangan terlalu formal. Aisyah tersenyum. Baik. Mereka kemudian berbicara. Tidak terasa waktu berlalu cukup lama. Nisa yang melihat dari jauh hanya tersenyum. Namun ia tidak ikut campur. Suatu malam, Raka mengajak Aisyah makan malam untuk membicarakan kerjasama. Aisyah sempat menolak. Ini soal pekerjaan, kan? Raka tersenyum. Sebagian. Aisyah mengerutkan kening. Sebagian? Aku juga ingin mengenalmu sebagai seseorang, bukan hanya sebagai rekan kerja. Aisyah terdiam. Raka segera menambahkan. Kalau kamu tidak nyaman, kita bisa batal. Aisyah berpikir beberapa detik. Kemudian ia mengangguk. Baik. Mereka makan malam di sebuah restoran yang tenang. Tidak ada pembicaraan mengenai status hubungan. Tidak ada pertanyaan yang membuat Aisyah tertekan. Raka justru lebih banyak mendengarkan. Ketika Aisyah akhirnya menceritakan sedikit tentang masa lalunya, Raka tidak menunjukkan rasa kasihan berlebihan. Ia hanya berkata, yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Aisyah menatapnya. Tapi kamu bisa menentukan apa yang kamu lakukan setelahnya. Aisyah tersenyum. Kalimat itu membuatnya merasa dihargai. Sementara kehidupan Aisyah mulai membaik, keluarga Dimas justru semakin hancur. Bu Ratna kehilangan semangat. Ia tidak lagi membicarakan cucu. Tidak lagi merendahkan Aisyah. Ia hanya duduk di ruang keluarga sambil memandangi foto lama. Suatu hari ia menemukan sebuah foto pernikahan Aisyah dan Dimas. Tangannya gemetar. Ia menangis. Maafkan ibu, Aisyah. Namun tidak ada Aisyah di sana untuk mendengarnya. Dimas pun mengalami hal yang sama. Ia beberapa kali ingin menghubungi Aisyah. Namun selalu mengurungkan niat. Apa yang harus ia katakan? Maaf karena aku membiarkan kamu disalahkan. Maaf karena aku menikah lagi. Maaf karena aku mengusirmu. Tidak ada satupun kalimat yang cukup. Akhirnya Dimas hanya menulis pesan. Aisyah, aku ingin bertemu. Ia mengirim. Tidak ada balasan. Dimas menunggu. 1 jam. 2 jam. 1 hari. Tetap tidak ada. Ia kembali mengirim pesan. Aku hanya ingin meminta maaf. Tetap tidak ada jawaban. Untuk pertama kalinya, Dimas memahami bagaimana rasanya menunggu seseorang yang tidak lagi ingin kembali. Di tempat lain, Randy mulai merasa tertekan. Maya meminta pertanggungjawaban. Namun Randy tidak bisa memberikan kehidupan seperti yang diinginkan Maya. Maya akhirnya terjebak dalam masalah yang ia ciptakan sendiri. Bu Ratna meminta agar Maya meninggalkan rumah. Keluar. Maya menangis. Tapi saya sedang hamil. Bu Ratna menatapnya. Anak itu bukan anak Dimas. Maya terdiam. Jadi jangan lagi mengaku sebagai menantu saya. Maya akhirnya pergi. Rumah yang dahulu terasa seperti tempat penuh kebahagiaan sekarang menjadi tempat yang dipenuhi penyesalan. Sementara itu, Aisyah mulai mendapat perhatian dari banyak orang di dunia bisnis. Ide-idenya untuk pengembangan butik Nisa ternyata menarik perhatian perusahaan besar. Raka melihat potensinya. Suatu hari ia berkata, Aisyah, aku ingin menawarkan sesuatu. Apa? Ada satu perusahaan baru yang sedang kami kembangkan. Aisyah mendengarkan. Kami membutuhkan seseorang yang memahami pemasaran, produk, dan gaya konsumen Indonesia. Aisyah tersenyum. Kenapa saya? Karena kamu punya kemampuan. Aisyah terdiam. Saya tidak punya pengalaman sebesar itu. Pengalaman bisa dipelajari. Raka menatapnya. Kejujuran dan karakter tidak mudah diajarkan. Aisyah menerima kesempatan tersebut. Sejak saat itu, hidupnya berubah semakin cepat. Ia bekerja keras, mengikuti rapat, belajar bisnis, membaca laporan, mengembangkan konsep, dan perlahan, ia mulai menjadi wanita yang jauh lebih mandiri daripada sebelumnya. Setahun berlalu, Aisyah sudah tidak lagi tinggal bersama Nisa. Ia menyewa sebuah apartemen sederhana yang nyaman. Karirnya berkembang. Hubungannya dengan Raka juga semakin dekat. Namun Raka tidak pernah terburu-buru. Suatu malam, Raka datang menemui Aisyah. Aku ingin bicara. Aisyah mempersilakan masuk. Raka duduk. Aku sudah lama memikirkan ini. Aisyah menunggu. Aku ingin menikah denganmu. Aisyah terdiam. Raka melanjutkan. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Aku tahu kamu pernah terluka.
Aku tidak datang untuk menyelamatkanmu. Aku datang karena aku menghargaimu. Mata Aisyah mulai berkaca-kaca. Raka berkata lagi, kalau kamu belum siap, aku akan menunggu. Aisyah menangis. Bukan karena sedih. Tetapi karena untuk pertama kalinya ada seorang pria yang tidak meminta sesuatu darinya. Pria itu hanya ingin berjalan bersamanya. Aisyah akhirnya mengangguk. Aku mau. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak terlalu banyak tamu. Tidak ada kemewahan berlebihan. Namun bagi Aisyah, hari itu menjadi salah satu hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia mengenakan gaun muslimah modern berwarna putih dengan detail elegan. Hijabnya ditata sederhana. Wajahnya terlihat tenang. Raka berdiri di sampingnya dengan senyum penuh kebahagiaan. Di hari itu, Aisyah tidak lagi merasa sebagai wanita yang dibuang. Ia merasa sebagai seseorang yang dipilih. Bukan karena mampu memberikan keturunan. Bukan karena penampilannya. Bukan karena hartanya. Tetapi karena dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah pernikahan, nama Raka semakin sering muncul dalam pemberitaan bisnis. Barulah banyak orang mengetahui bahwa pria sederhana yang selama ini mendampingi Aisyah ternyata merupakan pemilik konglomerasi bisnis besar. Aisyah sebenarnya sudah mengetahuinya. Namun Raka tidak pernah memamerkan kekayaan. Ia tetap rendah hati. Suatu pagi, Raka mengajak Aisyah menghadiri acara peluncuran perusahaan. Ketika mereka turun dari mobil, puluhan kamera langsung mengarah. Para tamu berdiri. Beberapa orang berbisik. Itu Pak Raka Wijaya. Siapa wanita di sampingnya? Istrinya. Aisyah tersenyum. Namun di antara kerumunan itu, tiba-tiba ia melihat dua wajah yang sangat dikenalnya. Dimas dan Bu Ratna. Aisyah berhenti melangkah. Raka memperhatikan. Kamu kenal mereka? Aisyah menarik napas. Iya. Dimas berdiri beberapa meter di depan mereka. Wajahnya berubah ketika melihat Aisyah. Ia hampir tidak mengenali wanita itu. Aisyah yang dahulu meninggalkan rumah dengan koper dan pakaian basah kini tampil anggun di samping seorang pria yang namanya dikenal semua orang. Bu Ratna menangis. Ia berjalan perlahan mendekati Aisyah. Aisyah. Aisyah diam. Bu Ratna berdiri di depannya. Matanya penuh penyesalan. Ibu minta maaf. Aisyah tidak langsung menjawab. Dimas juga mendekat. Aisyah. Bu Ratna terkejut. Aisyah melanjutkan. Tapi memaafkan bukan berarti saya harus kembali. Dimas menunduk. Aku tahu. Aisyah menatapnya. Mas, dulu aku pergi bukan karena aku tidak mencintaimu. Dimas menatapnya. Aku pergi karena kalian tidak lagi menghargai aku. Dimas menangis. Aku tahu. Dan sekarang, aku tidak ingin membalas apapun. Aisyah tersenyum. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Raka berdiri di sampingnya. Ia tidak ikut campur. Ia membiarkan Aisyah menyelesaikan masa lalunya sendiri. Bu Ratna memandang Raka. Kini ia mengerti. Pria yang dulu ia anggap tidak berarti karena tidak mampu memberikan anak, ternyata telah menemukan seseorang yang jauh lebih menghargainya. Beberapa waktu setelah pertemuan itu, hasil pemeriksaan kehamilan Maya akhirnya dikonfirmasi melalui proses hukum dan medis yang diperlukan. Dimas bukan ayah biologis anak itu. Kebenaran tersebut tidak lagi bisa disembunyikan. Bu Ratna hanya bisa menerima kenyataan. Dimas pun memilih mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Maya. Ia tidak lagi mencari Aisyah untuk memintanya kembali. Ia sadar bahwa ada beberapa kesalahan yang tidak bisa diperbaiki dengan kata maaf. Sementara Maya harus menanggung konsekuensi dari keputusan yang ia buat sendiri. Suatu malam, Aisyah duduk di balkon rumahnya bersama Raka. Jakarta terlihat indah dari kejauhan. Lampu-lampu gedung bersinar. Raka memegang tangan Aisyah. Kamu bahagia? Aisyah tersenyum. Bahagia. Menyesal pernah menikah dengan Dimas. Aisyah terdiam sejenak. Tidak. Raka menatapnya. Kenapa? Karena kalau aku tidak pernah melewati masa itu, mungkin aku tidak akan belajar menghargai diriku sendiri. Raka tersenyum. Aisyah melanjutkan. Dulu aku berpikir kehilangan suami adalah akhir hidupku. Sekarang aku tahu, kehilangan orang yang tidak menghargai kita bukan selalu kehilangan. Raka menggenggam tangannya. Aisyah menatap langit. Ia teringat malam ketika ia berjalan sendirian di tengah hujan sambil membawa koper. Dulu ia mengira hidupnya telah berakhir. Ternyata malam itu hanyalah akhir dari sebuah kehidupan lama.
dan awal dari kehidupan yang baru. Kehidupan yang lebih tenang, lebih bermartabat, dan penuh penghargaan. Aisyah tidak menjadi bahagia karena kekayaan Raka. Ia bahagia karena akhirnya ia berada bersama seseorang yang melihat dirinya sebagai manusia, bukan sebagai alat untuk memenuhi keinginan keluarga. Sementara Dimas dan Bu Ratna harus menerima kenyataan bahwa keputusan mereka sendiri telah membuat seorang wanita baik pergi untuk selamanya. Mereka pernah memiliki Aisyah. Mereka pernah memiliki kesempatan untuk memperlakukannya dengan baik. Namun mereka memilih menghina, menyalahkan, dan mengusirnya. Ketika akhirnya mereka mengetahui kebenaran, semuanya sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Kisah Aisyah mengajarkan satu hal yang sangat penting. Jangan pernah menghina seorang wanita hanya karena belum memiliki keturunan. Jangan pernah mengambil keputusan besar hanya berdasarkan tuduhan. Dan jangan menjadikan seorang istri sebagai kambing hitam ketika masalah rumah tangga belum benar-benar diketahui. Lebih buruk lagi jika seorang suami mengetahui kebenaran, tetapi memilih diam karena takut kehilangan harga diri. Sebab harga diri yang dijaga dengan kebohongan hanya akan menghasilkan penyesalan. Dimas kehilangan Aisyah bukan karena Aisyah tidak baik. Ia kehilangan Aisyah karena dirinya sendiri gagal menjaga orang yang setia. Bu Ratna kehilangan seorang menantu yang sebenarnya sangat menyayanginya, karena ia lebih memilih mendengarkan keinginannya daripada memahami kenyataan. Dan Aisyah, ia akhirnya menemukan kehidupan yang lebih baik. Bukan karena membalas dendam. Bukan karena membuat mantan suaminya menderita. Tetapi karena ia memilih bangkit. Ia memilih memaafkan. Ia memilih menghargai dirinya sendiri. Dan ketika seseorang memilih untuk bangkit setelah dihancurkan, seringkali hidup membawanya ke tempat yang jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Demikianlah kisah Aisyah, seorang wanita yang pernah dihina, disalahkan, bahkan diusir dari rumah karena dianggap tidak mampu memberikan keturunan. Namun, pada akhirnya kebenaran terungkap. Ia bukan wanita yang harus disalahkan. Justru orang-orang yang dahulu merendahkannya harus menghadapi akibat dari keputusan mereka sendiri. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena kekurangannya. Jangan mudah menuduh tanpa mengetahui kebenaran, dan jangan menyakiti orang yang selama ini tulus mencintai dan mendampingi kita. Terkadang, kehilangan sesuatu yang kita anggap sebagai kebahagiaan justru menjadi jalan menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran, renungan, dan inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjaga lisan, menghargai pasangan, bersabar dalam menghadapi ujian, serta menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Kisah ini hanya fiktif dan dibuat semata-mata untuk memberikan inspirasi, pelajaran, dan hikmah kehidupan. Nama tokoh, tempat, kejadian, dan seluruh alur cerita dalam kisah ini merupakan hasil imajinasi dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan orang atau kejadian nyata. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang mungkin mendapatkan manfaat dari kisah ini.